Halo semuanya, halo KMPKU, kembali lagi dengan Apa Kabar Indonesia hari ini. Nah, di sini Abu Fazizali Walikrom, staf Departemen Kajian Aksi Strategis Ormawa XPKU, sedang berada di Koini. Nah, dan saat ini aku lagi ditemani oleh Kak Raka Askal Askia. Boleh Kak perkenalannya? Oke, halo semua. Kenalin, nama aku Raka Askal Askia, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Indonesia. Saat ini lagi di tahun terakhir semester 7. Oke. Nah, kira-kira kita bakal bahas apa aja sih ini? Kita tunggu aja. Saya Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang TNI di hotel mewah. Dan efisiensi anggaran dengan total Tuntutan hukuman mati. Saya Presiden Republik Indonesia. Nah, hari ini kita tuh bakal mungkin bahas beberapa topik nih Kak Aska. Yang pertama itu mungkin karena ini tuh Apa Kabar Indonesia hari ini ya. Jadi kita tuh bakal bahas topik-topik yang lagi panas di belakangan ini. Mungkin yang pertama tuh kita bahas guru kali ya. Guru yang katanya tuh dianggap beban anggaran negara nih. Oh, nah, mungkin aku bakal ceritain latar belakangnya sedikit ya, kalau misalkan dari POV-ku gitu. Nah, pernyataannya dari Ibu Sri Mulyani yang waktu tanggal 7 Agustus 2025 itu di forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri, itu beliau itu menyatakan bahwa guru itu eh, istilahnya seharusnya tidak ditanggung oleh anggaran negara gitu. Misalnya beliau juga meminta partisipasi dari masyarakat gitu. Sebenarnya kan yang di media sosial tuh katanya deep fake gitu. Walaupun katanya deep fake, mungkin kalau bagiku kayaknya maknanya sama-sama aja gitu. Tetap dianggap beban oleh negara gitu. Oh, yang Gimana tadi menurut itu. Kak Aska? Iya, jadi sempat kemarin gue lewat juga berita terkait itu gitu ya. Ngeliat kalau misalkan ada mungkin salah satu pernyataan dari Bu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan yang cukup menuai kontroversi karena banyak yang mengambil kesimpulan bahwa Bu Sri Mulyani menyatakan kalau misalkan buruh ini secara tanda kutip sebagai beban negara gitu. Cuman mungkin banyak juga emang yang bilang kalau misalkan ya itu tadi ya deepfake dan buatan AI dan editing segala segala macam lah gitu. Iya, betul. Cuman mungkin memang yang jadi persoalan adalah itu resiko jadi pejabat publik. Kalau nggak salah gue juga baca sebenarnya hal ini muncul karena banyaknya tuntutan dari masyarakat yang bilang kalau misalkan gaji guru itu sangat kecil gitu ya. Kesejahteraan guru tidak terjamin di negara ini gitu. Jadi itu yang membuat Bu Sri Mulyani merespon kalau misalkan dengan tuntutan yang begitu banyak ini secara nggak langsung menyebabkan ini menjadi tanggungan negara yang semakin bertambah gitu. Padahal ya mungkin kita bisa menyimpulkan kalau misalkan apa yang dimaksud Bu Sri Mulyani itu seperti itu. Cuman balik lagi sebagai pejabat publik sudah seharusnya memiliki kemampuan komunikasi yang baik gitu kan. Kalau misalkan teman-teman ngikutin juga drama-drama soal kepala babi di Tempo. Waduh, Nah, itu itu juga lagi. miss-nya itu menurutku miss-nya kemampuan komunikasi yang dimiliki oleh pejabat publik gitu. Jadi lebih ke Oh, situ mungkinnya. oke, oke, oke. Memang semestinya tuh sebagai pejabat publik, apalagi seorang menteri ya, itu Betul. harusnya menjaga lisannya gitu ya. Benar. Kenapa malah menyalahkan apa gitu, deepfake ataupun bukan gitu, padahal dia sendiri yang berbicara gitu ya. Nah, itu kan tadi dari perspektif pejabat publiknya gitu. Kalau aku pengen menanyakan soal gimana sih nasib guru sekarang gitu. Kayak apalagi mereka tuh udah misalnya seperti Kak Akal tadi bilang mereka tuh udah dapat gaji yang kecil, sekarang malah dibilang itu mereka tuh beban negara gitu. Mungkin kalau dari aspek masyarakat juga mungkin banyak dari kita yang melihat kalau sebelah mata gitu ya. Kalau misalkan profesi guru ini bukan menjadi profesi yang diidam-idamkan orang banyak sih. Iya. Mungkin banyak dari kita yang punya impian pengen jadi dokter, pengen jadi pilot, pengen jadi politisi, pengen jadi polisi, pengen jadi tentara gitu. Sementara mungkin akan terdengar jarang melihat masyarakat Indonesia yang bercita-cita menjadi guru gitu kan. Mungkin itu juga secara nggak langsung berkesinambungan dengan minimnya gaji guru di Indonesia ini gitu ya. Secara nggak langsung mengakibatkan dengan tidak terjaminnya nasib guru di Indonesia, otomatis semakin banyak orang juga yang nggak pengen jadi guru. Dengan begitu, dia pada akhirnya berpengaruh terhadap generasi kita juga gitu kan. Kalau bukan guru yang ngajar, dari kita SD, SMP, SMA, bahkan kuliah termasuk dosen, siapa yang bakal mencerdaskan bangsa ini kalau bukan guru? Benar, 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 benar. Iya, ngomong-ngomong soal anak-anak dan juga masa depan ya, gimana sih pendapatnya Mas Kak gitu, kalau misalkan
kesejahteraan guru tuh bakal kayak begini terus gitu. Kayak nggak ada perkembangannya gitu. Apa mereka terus-terus aja kayak gitu kan? Ada orang atau aku pernah dengar gitu, kayak guru itu sebenarnya nggak ada yang bodoh, tergantung siapa yang mengajarkan gitu. Sedangkan dari gurunya sendiri itu mereka tuh mau mengajarkan sejarah istilahnya sepenuh hati, tapi pun mereka nggak dibalas dengan seperti itu oleh negara gitu. Betul. Ya, sebenarnya secara logika aja kalau kita bayangkan gimana guru bisa memastikan siswanya paham, siswanya mengerti, sementara dirinya pun gak terjamin gitu kan. Jadi ya sebenarnya yang harus jadi PR kita bersama gitu ya, mau masyarakat, mau pemerintahan, melihat kalau misalkan urgensi keberlangsungan guru itu sangat penting di Indonesia gitu. Kita melihat itu menjadi salah satu indikator yang paling utama yang memastikan kalau misalkan ya nasib bangsa kita tuh ada di guru. Jadi ya besar harapan kita sebagai masyarakat, pemerintah mungkin bisa melihat lebih jauh nasib guru ini dan menjadikan salah satu prioritas gitu. Oke. Nah, terus kalau misalkan ya untuk mensejahterakan guru itu kayak seminimal yang bisa dilakukan pemerintah tuh yang menurut Bang Askal kira-kira ini mah mungkin lah. Masa nggak mungkin sih dilakukan buat guru tuh kira-kira apa ya? Misalnya untuk mensejahterakan mereka dikit itu. Sebenarnya salah satunya adalah sebenarnya kita tahu kan pemerintah itu udah mengalokasikan anggaran pendidikan itu besar. Ya. Dan pastinya seharusnya dapat penjelasan jabatan yang benar tuh. Itu sudah diikuti dan sudah diteliti, sudah banyak survei terlebih dahulu terkait implementasi kebijakannya gitu Pak. Dan selagi alokasi anggaran itu tepat sasaran dan tepat guna, sudah seharusnya kesejahteraan guru itu bisa terjamin. Makanya banyak juga isu-isu terkait fasilitas pendidikan yang kurang baik. Jadi masih banyak banget PR terkait pendidikan di Indonesia sebenarnya. Begitu. Menurut kakak tuh dengan adanya justru sekarang tuh bukan istilahnya mensejahterakan guru, justru fokus pada sekolah gitu lah. Ya, itu. Menurut kakak bagaimana dengan solusi justru mereka tuh mengkategorikan sekolah lagi gitu ketimbang mensejahterakan guru mereka masing-masing. Ya mungkin menurutku agak salah atau misperspektif gitu ya karena yang menjadi core utama atau poin utama adalah guru itu sendiri. Jadi selama ini masyarakat yang bahkan bukan guru pun turun ke jalan untuk memperjuangkan hak guru gitu. Karena menyadari segitu besarnya peran guru gitu kan, mau kita yang udah sebagai jadi orang tua ataupun kita yang masih remaja, masih berkuliah gitu kan, menyadari kalau misalkan peran guru segitu pentingnya. Guru ya jadi orang tua kedua kita setelah orang tua kita lah. Kita keluar dari rumah, nasib kita, perspektif kita, pengetahuan kita bergantung pada guru. Kalau misalkan gurunya nggak dijamin kesejahteraannya, gimana mau optimal? Bahkan bakal banyak masalah yang berlanjut gitu. Ketika semua itu sudah terpenuhi pun akan terjadi masalah itu ketika guru mungkin nggak kompeten atau mungkin guru juga tidak bertanggung jawab sama jabatannya. Apalagi kalau yang wajibnya aja nggak terpenuhi. Nah, kalau dari kakak sendiri gitu ya, menurut kakak nih apa sih langkah yang bakal diambil sama kementerian nantinya gitu setelah polemik ini naik gitu, semakin pantas, semakin dibicarakan oleh masyarakat gitu. Sebenarnya ini mungkin menjadi ibaratnya roda atau bumi yang berputar begitu-begitu aja gitu ya. Karena kemarin pun soal isu terkait Inpres nomor 1 efisiensi anggaran kan sektor pendidikan jadi salah satu sektor yang terkena imbasnya gitu ya dan menjadi urgensi paling utama ketika demo kemarin turun. Salah satunya adalah pendidikan dan kedua kesehatan gitu. Jadi sebenarnya memang sudah seharusnya masyarakat menyuarakan lah gitu, mau turun ke jalan ataupun tidak. Cuman memang ketika masalah udah jadi urgent, jadi cukup parah gitu, emang mungkin salah satunya jalan yang cukup efektif dan works di negara ini adalah demo dan turun ke jalan. Walaupun ketika demo pun banyak lagi persoalan-persoalan yang muncul. Ya, mau dibilang mahasiswa lah, mau dibilang digembosi lah, mau dibilang ditunggangi lah. Jadi banyak banget persoalan. Oke. Mungkin kita beralih topik nih, Kak Aska. Nah, aku sebenarnya pengen gitu nyari tahu soal ada topik yang kemarin tuh panas juga gitu saya soal kebijakan kontroversi Bupati Pati nih soal tarif pajak yang saya tuh ditanggapi negatif tentunya oleh masyarakat Patinya gitu dan mereka melaksanakan aksi kepada bupati mereka sendiri gitu dengan polemik-polemiknya dengan yang kadang udah disamperin bupatinya turun ke masyarakat terus akhirnya malah dileparin dan segala macam terus
pemrakarsa dari aksinya tersebut itu malah ya begitulah yang tuh. Kira-kira aku mau minta tanggapan nih sedikit. Mungkin kayaknya aku pengen istilahnya resum dikit gitu dari Kak Asgal. Apa sih masalah Bupati Pati ini gitu soal pajak ini? Ya, jadi kemarin juga sempat muncul terkait persoalan di Pati ya, terkait Iya. Pati. Sebenarnya mungkin yang terlintas di pikiran itu satu, sebetulnya Bupati Pati itu lupa kalau misalkan kekuasaan atau pada waktu itu di tangan rakyat. Iya. Itu mungkin yang agak miss dari beliau gitu, karena kalau aku tidak salah sempat ada video juga kan Bupati itu justru nantangin masyarakat di jalan. Ya, itu yang awal Itu yang mulanya. cukup agak kaget karena kok seberani itu gitu melontarin kata-kata seperti itu gitu kan, karena ya realitanya dia pun terpilih dari suara-suara mereka juga gitu kan. Jadi pada saat itu kalau nggak salah peningkatan pajak sekitar 250% atau berapa gitu kurang lebih ya, yang secara nggak langsung mungkin penyeluruhannya tidak transparan dan tidak terbuka kepada masyarakat gitu. Bahkan masyarakat ya mungkin kaget satu, terus kedua juga tidak menyanggupi hal tersebut gitu kan. Maka dari itu sampai ditambah lagi ya respon Bupati Pati yang cukup memprihatinkan gitu kan, ngelihat dia menantangi masyarakat gitu. Justru dia pada akhirnya pecah lah insiden demo di Pati. Soal tadi ya, berarti istilahnya tuh itu hasil reaktif dari masyarakat ataupun kayak memang aku agak sedikit bingung gitu. Kayak ini tuh apakah pemerintahnya yang kurang sosialisasi kepada masyarakatnya sehingga mungkin itu bisa aja terjalan gitu kenaikan pajak itu kalau misalkan disampaikan dengan cara yang baik gitu kepada masyarakatnya, ataupun memang ini tuh kebijakan yang buruk gitu sehingga masyarakat pun marah gitu. Jadi sebenarnya ini juga kalau kita bahas mungkin jadi sesuatu yang panjang banget ya, karena yang bisa saya lihat dari situ adalah sebenarnya perumusan kebijakan kan sesuatu yang kompleks gitu ya. Betul. Jadi banyak banget tahap-tahapnya gitu, dan sebenarnya ini secara nggak langsung beririsan juga dengan pembahasan kita yang di awal terkait pendidikan gitu. Jadi memang sudah seharusnya pemerintah itu transparan, akuntabilitas, dan semua itu harus berdasarkan aspirasi masyarakat. Cuman balik lagi ketika masyarakat pun tidak siap untuk menghadapi hal tersebut, ya kan? Ketika mereka nggak siap, aspirasi apa yang diharapkan itu dari masyarakat? Ketika masyarakat tidak memiliki pendidikan yang layak untuk mempertajam argumentasi dan analisisnya gitu. Jadi itu sebenarnya yang kita lihat. Jadi itu salah satu masalah yang pada akhirnya masalah di Indonesia pun saling berkesinambungan satu dengan yang lain gitu. Ketika idealnya kebijakan yang kita buat itu berdasarkan dari masyarakat. Tapi ketika kita tanya masyarakat, apakah kita jamin masyarakat bisa mengerti persoalan yang ditanyakan? Kan belum tentu juga gitu kan. Banyak masyarakat yang mungkin demo pun nggak tahu gitu isunya apa, yang diperdebatkan gitu. Jadi sebenarnya balik lagi, pendidikan menjadi satu aspek yang penting buat masyarakat, karena kenapa ya pada akhirnya nasib bangsa ini yang menentukan masyarakat. Sebenarnya ya anggota-anggota kita di sana di parlemen ya hanya menjadi fasilitas dari kita semua. Jadi ya pada akhirnya jadi masalah yang terus tanggungan teman-teman. Sebenarnya tuh berarti ini reflektif, sebenarnya agak reflektif juga ya buat masyarakat itu juga buat pemimpin daerahnya, kayak kalau misalkan mempermasalahkan sesuatu istilahnya perlu analisis dan juga argumen-argumen yang kuat buat membantah itu ataupun mengkritiknya gitu ya. Ya, karena menurut pribadi juga kita ya sebagai manusia nggak luput dari kesalahan. Betul. Mau kita sebagai pemerintah, mau kita sebagai masyarakat, sebelum kita menghakimi orang lain, ada baiknya kita introspeksi diri kita sendiri. Sejauh mana kita udah melangkah benar ataupun tidak, ya itu dulu yang kita pastikan. Ketika kita udah bisa menjamin itu terlaksana, ya baru kita coba bantu memperbaiki yang lain kan. Oke. Aku udah lumayan paham sih dengan tentang permasalahannya kayak. Nah, mungkin ini kayak yang bakal ditanyain juga kali ya sama teman-teman semua gitu. Kan kemarin tuh sempat polemiknya tuh dengan demo kayak misalkan memakzulkan Bupati Pati gitu, menurunkan Bupati Pati. Nah, kayaknya nih ya kalau misalkan dari HKT sendiri tuh sebenarnya apa sih kayak proses dari penurunan pemimpin daerah sendiri itu emang bisa diturunin sama masyarakat? Sebenarnya sejatinya harusnya bisa ya, karena suara yang diberikan pun suara masyarakat. Mereka dilantik pun karena pilihan masyarakat. Cuman memang ada berbagai macam perspektif dan cara gitu. Ini sesuai pengetahuanku juga gitu. Jadi kalau misalnya kita tahu dulu, Soeharto itu kan diturunkan karena masyarakat yang menekan lah gitu ya. Jadi ada berbagai macam situasi. Cuman kalau tidak salah, jadi sebenarnya bisa gitu masyarakat menyampaikan aspirasinya, dan
sudah seharusnya kan DPRD ataupun DPR itu merefleksikan apa yang dicetuskan masyarakat. Kita ngambil dalam konteks misalkan bupati-bupati gitu. DPRD seharusnya mempunyai aspirasi yang sama dengan masyarakat yang diwakilinya gitu. Ketika itu diwakili sama DPRD itu kalau nggak salah bisa mengajukan ke Mahkamah Agung kalau nggak salah. Cuman ada tahap-tahapnya gitu dan sebelum ke presiden itu melalui menteri apa gitu. Dan kalau memang semua tahap itu terpenuhi, baru ketika diputuskan memang bersalah, itu baru bisa dilakukan. Sebenarnya kalau misalkan di awal-awal semester 50 itu diajarin kalau misalkan legislatif kita tuh punya 3 hak. Yang pertama hak interpelasi, yang kedua hak angket, yang ketiga hak menyatakan pendapat. Hak interpretasi itu kita diberikan hak interpelasi itu diberikan kepada eksekutif untuk dimintai keterangan. Jadi para legislatif itu punya kemampuan untuk menanyakan informasi terkait persoalan yang sedang berlangsung gitu. Kemudian kita punya hak angket. Ketika kita dapat informasi, legislatif itu punya hak untuk melakukan penyelidikan terkait informasi yang sudah diterima dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasusnya. Kemudian yang terakhir, legislatif itu punya hak menyatakan pendapat yang mana bisa memberikan statement apakah isu yang mereka selidiki yang mereka berlangsung ini itu dinyatakan benar, bersalah ataupun tidak. Jadi memang akhirnya pun masyarakat mengaspirasikannya istilahnya melalui DPRD mereka gitu ya. Baru istilahnya apakah itu bisa disetujui atau tidak itu lewat DPRD itu sendiri. Nah, lalu nanti akhirnya ke Mahkamah Agung gitu melalui beberapa tahap ya. Kalau nggak salah tuh kalau misalkan DPR tuh lewat MK, sementara kalau DPR itu lewat MA. Mungkin nanti teman-teman bisa cari lebih lanjut informasi yang pastinya gitu. Cuma memang sejatinya kan sebenarnya para anggota legislatif baik DPR maupun DPR kan ya balik lagi cerminan masyarakat seharusnya seperti itu. Jadi itu memang bentuk idealnya, cuman yang ya sama-sama kita tahu akhir-akhir ini nyatanya nggak seperti itu. Banyak banget polemik yang muncul terhadap anggota DPR ataupun DPRD kita gitu. Kita ngeliat kemarin kalau misalkan teman-teman mau ngikutin anggota DPR kita juga joget di DPR gitu kan. Sebenarnya banyak masyarakatnya yang bahkan makan aja sebentar. Jadi masalah benar bersama yang harus kita ketahui. Nah, mungkin aku beralih ke luar party ya, misalnya dengan adanya gerakan-gerakan ini gitu, apakah kayak menurut Kang Askal tuh bakal terpantik juga nggak sih masyarakat di daerah lain yang punya kekecewaan yang sama gitu, misalnya masalahnya nggak mesti sama tapi punya kekecewaan juga terhadap pemimpin daerahnya masing-masing gitu. Menurutku sangat mungkin sih, justru ketika ada yang memprakarsai atau mungkin yang memulai duluan, masyarakat akan sadar, apalagi kalau misalkan hal tersebut dinyatakan works atau berhasil gitu. Ketika masyarakat mempunyai persoalan yang sama, permasalahan yang sama, dan mereka melihat kalau misalkan daerah lain melakukan sesuatu hal yang ternyata bisa memperbaiki nasib mereka, otomatis ini bakal jadi domino efek sih. Jadi kalau kita bilang domino satu jatuh, semua itu bakal jatuh semua gitu. Jadi secara nggak langsung ketika ini bisa dijalankan di satu tempat, secara nggak langsung masyarakat akan berpikir seperti itu juga gitu. Mereka bakal lihat kalau misalkan ini suatu hal yang mungkin dilakukan. Oh, berarti kata-kata yang kalau misalkan bupati bisa berhasil diturunkan itu mungkin bisa kayak gitu. Ya. Bisa itu ya jadi pemantik buat daerah-daerah lain ya. Karena mungkin di tempatku sendiri tuh di Banten ya, itu di Pandeglang kayaknya juga ada hal-hal yang sama kayaknya di Pati itu. Cuman eskalasinya belum sebesar Pati gitu. Mungkin Teman-teman Pandeglang bisa nanya. Waduh. Kalau mau informasi Oke. Jadi kita cari tahu ya sama-sama ya. Nah, terus kalau misalkan kayak gini ya, kan banyak ya pemimpin-pemimpin daerah yang saya kontroversial gitu. Setelah istilahnya mereka dipilih gitu, padahal mereka dipilih sama masyarakat, justru mereka berkhianat sama masyarakatnya sendiri gitu. Contohnya di tempat tadi itu, tadi Pati ataupun di tempat-tempat lainnya, istilahnya enggak udah ketangkep gitu. Nah, kalau misalkan dari Bang Askal itu gimana sih kalau ada nggak ya dari masyarakat itu bisa memilih pemimpinnya yang baik gitu, yang benar-benar baik. Itu juga jadi persoalan yang cukup panjang dan kompleks gitu ya. Kita ngelihat secara nggak langsung berkaitan dengan pemilu yang kita jalanin di pemilu kita pun itu sebenarnya banyak banget polemik atau permasalahan, mulai dari money politics atau politik uang gitu. Jadi banyak banget masyarakat kita pun yang nggak punya integritas dalam memilihnya. Mereka nggak bertanggung jawab sama suaranya sendiri. Itu menurutku yang jadi permasalahan. Kenapa? Karena ketika kita belum anti terhadap politik uang,
secara gak langsung gampang sekali suara kita dimobilisasi untuk hal-hal yang tidak benar. Jadi menurutku sekali selagi masyarakat bisa, cuman baik lagi ya tadi aku bilang ini berkaitan dengan poin kita yang pertama juga, berkaitan dengan pendidikan juga gitu. Ketika masyarakat punya pendidikan yang layak dan memanfaatkan pendidikannya dengan baik, otomatis dia menyadari pentingnya suaranya untuk dipastikan ke mata gitu. Sementara yang sering terjadi di sini gampang banget dan banyak banget masyarakat kita yang masih begitu dikasih uang untuk milih ini, mereka akhirnya milih gitu. Dan itu yang kita lihat kalau misalkan sebenarnya emang banyak masyarakat kita yang masih melihat pemilu itu jangka pendek aja gitu. Di saat hari ini kita bisa dapat uang sekian ratus ribu, oke gue pilih, tapi dia nggak mikir ke depannya efeknya kayak gimana. Sementara pemilu ini kan even 5 tahunan gitu ya. Ini menentukan nasib bangsa kita setidaknya 5 tahun ke depan ataupun ya puluhan tahun ke depan gitu. Jadi ya secara nggak langsung ya hal ini juga berkaitan dengan apa yang ada kita bahas. Oke, memang semuanya juga berawal dari pendidikan ya. Aduh, ini benar-benar domino parah ya. Jadi dari ekonomi terus ke pendidikan yang pada akhirnya juga kembali lagi ke pemilihan pemimpin-pemimpin kita gitu. Nah, terakhir ya buat topik ini gitu. Sebenarnya tadi udah sempat kejawab sih sama kakak. Tapi emang benar-benar cuma dengan cara demo gitu kita bisa mengaspirasikan apa yang kita mau atau enggak, apa yang jadi keresahan masyarakat gitu ke pemimpin-pemimpin daerah. Menurutku nggak hanya demo ya, apalagi di era zaman digital seperti ini, menurutku media sosial jadi salah satu platform yang paling bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan aspirasi kita. Jadi kita ngeliat ada banyak banget campaign-campaign yang muncul di media sosial yang menyuarakan aspirasi. Cuman balik lagi, dengan maraknya media sosial, dengan maraknya teknologi saat ini, bukan hanya campaign-campaign masyarakat juga, bahkan buzzer pun terus mulai jadi. Jadi seiring berkembangnya zaman, gak hanya makin banyak cara untuk memperjuangkan kebenaran, tapi makin banyak cara juga untuk memperkuat kejahatan itu. Jadi gitu ya. Ya ini jadi permasalahan kita juga sama-sama melihat kalau misalkan ya masyarakat harus punya integritas terlebih dahulu sih. Dan menuntut pemerintah kita punya integritas, ya kita harus buktikan kalau masyarakat juga. Berarti emang bener ya, sekarang media sosial tuh udah bisa jadi senjata buat kita juga ya, buat mengaspirasikan apa yang jadi keresahan kita gitu ya. Nah, bahkan mungkin bukan sekedar politik doang gitu. Mungkin teman-teman di jalan tabrakan aja, sekarang orang udah ngeluarin HP semua. Iya lagi bener ya. Udah ngeluarin HP-nya kalau awas viral gitu kan. Jadi sebenarnya juga segini tajamnya senjata kita gitu, tinggal di mana kita memanfaatkannya aja. Oh iya, benar. Berarti sekarang tuh nggak cuma demo aja gitu ya. Istilahnya teman-teman pun yang istilahnya nggak bisa demo, tapi juga bisa mengaspirasikan lewat media sosial gitu ya. Oke. Menarik. Nah, sebenarnya kalau misalkan ngomongin buzzer ya, mungkin nanti ini tuh bakal berkesinambungan sama bahasan kita selanjutnya gitu. Republik Indonesia menangkan